Iya, ganti giliran ya, Bang apa? Jadi Bang Kuli dulu, silakan. Atau mau saran, saran gimana? Silakan saran dulu. Atau mau buat saran? Atau mau bertanya atau saran? Aku masih mikir Romo. Tidak. Aku diskusi ada serangan-serangan sih dari muslim. Ini nanti saya tanya Romo, saya mau tanya Romo, nanti saya tanya, kasih dulu giliran ke teman-teman dulu, Romo. Oke, berarti Bang Kuli ya, mood dulu. Oke, silakan Ya, Bang Romo. Kuli. Yuk. Ke Bang Yohanes saja dulu Romo. Ntar aku ada serangan-serangan sih tadi dari Oke. diskusi. Nanti sebentar, oke. Iya. Oke, silakan. Yuk. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam Romo. Alfi, shalom. Selamat malam Romo. Saya ingin bertanya. Pak, dari mana? Saya dari Katedral Bandung. Ya, yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung Romo. Silakan. Romo, saya mau nanya, kan berkaca dari mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang anak prajurit itu loh Romo. Kan dia bisa tanpa hadir dia ke sana tuh bisa sembuh Romo. Nah, apakah bisa kalau kita nanti misal sakramen tobat kita tuh kita lakuinnya tuh secara online Romo, jadi nggak langsung bertemu langsung dengan pastor, tapi hanya secara online gitu Romo. Tidak ada otoritas untuk online, oke? Satunya menyembuhkan, satunya mengapusi dosa. Benar Romo. Saya kira. Jadi engkau jangan pakai. Sampai sekarang tidak ada pengakuan dosa online, oke? Soalnya kan misa udah ada yang online gitu Romo. Saya kira karena kemajuan zaman. Online mungkin yang mereka yang buat di TikTok itu yang bilang, saya buka dua, itu mungkin. Aduh, online baru ada yang like. Ada yang like. Oke, Yohanes. Mungkin ada kali sekarang. Kalau pengakuan dosa kan berasa nggak ada. Tidak. Nanti bilang-bilang saja kalau kapan mau online, nanti saya hack, nanti supaya ketahuan dosanya apa saja. Saya sebarin, bisa nggak? Bisa juga. Yohanes, jadi pengakuan dosa itu sangat rahasia ya. Yohanes, jadi tidak bisa. Sampai sekarang ya. Itu sakramen ini tidak bisa menjadi publikasi. Karena itu soal mati dan hidup seseorang juga ada di situ. Kalau contohnya orang mengaku bahwa dia membunuh seseorang ke saya, lalu polisi datang bilang engkau harus omong tentang apa yang dimengakukan. Walaupun senjata orang taruh di kepala, rahasia pengakuan itu tidak bisa dibicarakan kepada siapapun. Baik Romo. Saya Begitu mau nanya jadi. satu. Belum ada dekret. Oke, belum ada dekret untuk pengakuan dosa online dan semua. Baik. Jadi saya Sampai COVID saja yang saya bilang rumah sakit untuk minyak suci dan lain sebagainya. Pergi. Mana ada pendeta yang COVID mereka pergi ke rumah sakit sembuhkan orang? Tidak ada. Kita beri minyak saya berkat orang dari luar walaupun dengan barang-barang semua. Yang satu lagi Romo, kan pendeta bilang gini, kalau kita mau dibaptis tuh kita harus langsung dibaptis aja, nggak perlu ada pengajaran gitu Romo. Tapi saya lihat ini karena kuasa Roh Kudus itu udah ada dalam diri orang yang mau dibaptis gitu Romo. Ini ngapain harus ada pembelajaran sampai 1 tahun? Tidak. Maksudnya yang sudah besar atau bagaimana? Iya, Romo yang sudah besar. Jadi mereka tidak mengerti dinamika pembaptisan menurut Markus dan menurut Matius. Kita lihat dulu menurut Matius, oke? Dinamika pembaptisan menurut Matius itu sangat jelas. Matius itu Injil untuk siapa? Baptis dulu baru ajarkan. Markus punya tidak, ajarkan dulu baru baptis. Karena komunitas berbeda pada saat itu. Untuk anak-anak kecil, contohnya, saya baptis dulu baru saya ajarkan tentang apa yang diperintahkan Yesus. Itu Matius tekankan itu.
Marcel atau Sofi. Matius 28 ayat 19-20. Baptis, ajarkan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhirnya menurut dinamikanya Matius, Yohanes, baptis dulu baru ajar. Engkau bisa mengerti? Iya, Romo. Berarti harus Untuk anak-anak contohnya, dia tidak mengerti. Engkau baptis dulu lalu engkau ajarkan. Karena pembaptisan itu menggantikan sunat. Kolose 2 ayat 10-11. Emangnya waktu disunat orang Israel 8 hari dia sudah mengerti tentang hukum Taurat, Yohanes? pasti belum, Romo. Belum, karena itu mereka sunat sebagai simbol identitasnya sebagai orang Yahudi. Kekristenanmu dimulai dengan inisiasi pembaptisan untuk menandakan bahwa kamu orang Kristen. Kalau begitu kita membaptis anak-anak, tidak membaptis anak-anak, kita menyangkal identitas kekristenannya. Jati dirinya. Karena sunat bagi orang Israel adalah identitas keyahudian mereka. Maka pembaptisan bagi kita adalah identitas kekristenan kita. Karena itu pembaptisan menggantikan sunat. Kolose 2 ayat 10-11. Dan kamu dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Karena itu pembaptisan adalah ditenggelamkan, dikuburkan, tenggelamkan dalam kematian Kristus supaya dibangkitkan bersama dengan Dia. Itulah identitas kekristenanmu di dalam pembaptisan. Karena orang Yahudi menandai identitas mereka keyahudian dengan sunat. Maka kekristenan dimulai dengan apa? Yohanes? Dengan baptis, Romo. Dengan pembaptisan. Ini adalah janji ini. Yaitu untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang akan datang. Yang sejauh yang akan dikirim oleh Allah. Kisah 2, 38, 39. Janji tentang pembaptisan. Oke, untuk siapa saja? Orang besar? Kisah 2 ayat. Kita baru pakai dinamikanya Matius, oke? Baptis baru ajarkan mereka. Pak, catatan kaki boleh di-mute dulu. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamu, 38. jawab Petrus. Dari 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Oke, kamu terima pembaptisan, anak-anakmu terima pembaptisan, tapi tugasmu didiklah mereka di dalam ajarannya Kristus. Oke, dinamika Kisah 2:38 ini sama dengan dinamika Markus 16:16. Percaya dulu baru dibaptis. Sedangkan dinamikanya Matius, baptis dulu baru ajarkan. Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, siapa yang percaya dan dibaptis, mereka percaya dulu baru Baptis. dibaptis. Ajarkan dulu katekumen, baru dibaptis. Tidak ada masalah. Matius punya dinamika, jadikanlah mereka. Baptislah mereka. Setelah itu ayat 20, ajarkanlah mereka. Tidak ada masalah. Kalau seandainya pembaptisan adalah yang menggantikan sunat 8 hari bagi orang Yahudi untuk menandakan identitas keyahudian mereka, keibranian mereka dengan sunat itu, bahwa adalah mereka bangsa terpilih dalam pengertian ini di sunat. Karena itu pembaptisan menggantikan sunat, maka di sini pembaptisan juga harus dimulai dari inisiasi ketika mereka mulai mengenal, berjalan, dilahirkan dalam hidup ini. Seperti itu, Yohanes. Jadi dua dinamika. Yang percaya nanti yang besar, sudah besar baru percaya, katekumen yang dari agama lain, yang dari Protestan, ya sudah ajarkan dulu, mereka percaya lalu dibaptis. Kalau yang dilahir dari kecil, ya mereka punya hak keselamatan. Mereka punya hak menjadi identitas, mempunyai identitas kekristenan. Karena itu Luther tidak melawan pembaptisan anak. Begini Dia membawa tradisi itu. Ya Yohanes, bisa mengerti? yang bertanya lagi. Kan misalnya kita sudah mau dibaptis nih saat dewasa, tapi di tengah kita lagi katekumen, kita Mati. meninggal dunia gitu. Jadi kita belum. Ya, sempat itu namanya dibaptis, diatur oleh katekismus, namanya pembaptisan rindu. Baik, Romo sudah paham. Terima kasih. Itu namanya baptis rindu, oke? Untuk para martir yang dibunuh tapi sudah ada keinginan untuk percaya, itu yang namanya baptis darah. Itu diatur oleh katekismus, oke? Boleh saya apa dulu Romo biar agak menarik Romo ya, karena begini Romo. Protestan kan begini, selalu mengatakan orang yang percaya dewasa kan bisa percaya, diajar dia percaya lalu dibaptis. Lalu kok bayi? Dia mana mau diajar? Dia belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, berarti kan harus menunggu dewasa dong, kan gitu. Sehingga bisa diajar. Nah, baru bisa dibaptis. Jadi gimana Romo? Baptis bayi ini kan nggak tahu apa-apa Romo. Bagaimana kita Romo? Karena pembaptisan itu bukan engkau sudah besar atau tidak. Makanya kita harus kembali ke makna pembaptisan. Ketika Yesus keluar dari air, suara apa yang didengar dari surga? Inilah adalah anakku yang kukasihi. Pembaptisan momen di mana kita menjadi Anak-anak Allah. Allah. Iya. Kalau begitu, anak bayi bagi orang Protestan bukan anak Allah. Karena belum dibaptis. Pembaptisan supaya kita menjadikan kita adalah bait Roh Kudus. Jadi anak-anak bagi orang Protestan bukan bait Roh Kudus. Kalau saklek harus bertobat baru dibaptis, pertanyaannya Yesus bertobat dari dosa apa sampai dia dibaptis? Ya kan Romo? Yang lucunya begini, Kalau dia saklek begitu tapi kan karena berarti itu
Mereka masih menggunakan pembaptisan Paulus, pembaptisan Yohanes Pembaptis. Bantu dulu pembaptisan Yohanes Pembaptis. Coba kisah 20. Tidak, kisah 19. Hati-hati dengan ayatnya. Kisah 19 ayat 8 sebentar saya. Kita analis. Kisah 19 ayat 8. Selama Baca 3 dulu. bulan. Selama Bukan, 3 bukan. bulan. Kita contohnya siapa? Contohnya Petrus punya, oke. Petrus punya. Kisah 8, Petrus punya. Mulai dari 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Di situ dikatakan yang sudah besar atau di situ baik laki-laki maupun perempuan? Baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Kenapa mereka harus dibaptis? Lanjut. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Di situ tidak pernah dikatakan sudah besar dan percaya dan semuanya, oke. Karena persyaratan itu adalah persyaratan Yohanes Pembaptis punya. Oke, lanjut ke 14. Apa yang harus dibuat oleh Yohanes dan Petrus? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Lanjut. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Karena Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. di situ bilang semua orang Samaria atau hanya untuk orang besar saja? Semua orang Samaria. Dikatakan semua orang Samaria atau hanya untuk orang Samaria yang sudah besar, yang sudah bertobat? Semua Atau orang di situ Samaria. semua tanah Samaria? Baca kembali ayat itu. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh. Dalam kurung yang sudah besar atau orang-orang Samaria? Semua yang ada di Samaria. Orang-orang Samaria. Lanjut. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka ini siapa? Semua orang Orang-orang Samaria. Samaria. Hanya yang sudah besar? Semua Tidak, orang, kecil besar, orang-orang. tete nenek moyang semua ada di situ. Oke. Kali kalau anak bayi nggak disebut orang, Romo, mungkin. Turun kembali ketika Filipus pergi baptis. Ayat 10-nya. Di situ dikatakan hanya orang besar
Atau semua, kecil, besar semua? Semua. Baca dari 10-nya. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, Berapa orang? semua orang besar kecil, Lanjut itu. semua orang besar kecil mengikuti dia dan Berapa berkata, orang? semua orang. Semua, Romo. Setelah itu dia jelaskan semua orang besar dan Kecil. tidak. Mungkin Protestan bilang yang kecil itu karena dia punya tingginya kecil begitu. Tukeran badan. Oke, nanti kita tahu nanti Filipus omong apa. Lanjut. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Lanjut. Ayat 12. Semua orang nih besar dan kecil nih. Oke. Tetapi Ayat 12. sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mic-nya Romo lagi mood itu, Romo. Oke. Berapa orang? Laki-laki dan perempuan memberikan diri apa? dibaptis. Memberikan diri Dibaptis. yang ayat 10 tadi besar dan kecil. Semua orang. Semua orang besar kecil. Kalau mereka bilang anak kecil tidak percaya, itu kurang ajar. Anak kecil tidak mengerti, itu kurang ajar. Kenapa? Apa yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis ketika masih ada dalam rahimnya Elizabeth? Iya, betul. Ketika Maria menyalami. Melonjak kegirangan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika masih ada 6 bulan ya? 6 bulan ada di rahimnya Elizabeth. Apa? Dia buat apa? Melonjak kegirangan. Apa yang dibuat seorang ibu ketika hamil dan mulai elus-elus? Anak yang ada di dalam mengerti atau tidak? Mengerti. Yesus bilang, biarkanlah anak-anak datang kepada. Coba Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab anak-anak orang-orang seperti itu Itulah yang adalah empunya kerajaan surga. Kitab Matius 19:13, saya coba masuk ke interlineal. Dia pakai kata apa untuk mengatakan anak-anak ini? Dia mengatakan tu paidion. Tu paidion. Artinya anak kecil, anak yang lagi menyusui. Atau del pecho del madre, artinya anak yang bergantung kepada susu ibunya. Yang datang kepada Yesus. Dan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Yang tidak seperti mereka adalah tidak masuk kerajaan Allah. Jadi kalau saya tidak mengerti dalam pengertian ini, maka di dalam Kisah 2 ayat 39, janji ini adalah kepada kamu orang besar pembaptisan ini.
untuk anak-anakmu dan untuk mereka yang masih jauh, sebanyak yang Tuhan mau kirim. Logika pertama tadi, kalau seandainya pembaptisan menggantikan sunat secara jelas, sunat 8 hari, ya pembaptisan juga harus baik. Karena dia menggantikan, bukan menghilangkan. Itu logika sangat logis. Sangat logis. Saya tidak mau ambil pakai contoh yang lain ketika Paulus membaptis satu keluarga dengan seisi rumahnya. Itu saya hanya mau pakai ayat-ayat seperti ini terlihat bahwa kalau saya bilang anak-anak tidak mengerti, lalu kenapa datang kepada Yesus? Itu nyinyitos yang dia pakai kata topaidion, artinya anak yang masih menyusui, anak-anak kecil. Yang kalau dalam Spanyol bilang pecho del madre, orang yang masih tempel di susunya ibu. Dan kalau mereka bilang anak-anak kecil tidak ini bisa percaya, nanti Yeremias bilang bagaimana? Sejak yang ada di rahim ibuku, aku sudah dikuduskan, aku sudah dipilih. Hanya jadi kesian, makna pembaptisan itu digeser hanya sebagai sebuah pertobatan. Kalau seandainya itu hanyalah pertobatan, maka itu adalah pembaptisannya Yohanes Pembaptis. Kisah 19 ayat 1-6. Yang tadi saya mau ngomong takutnya Bruder tertawa lagi. Kisah 19 ayat 1-6. Bagaimana orang-orang di sana tidak dibaptis. Mereka sudah mendapatkan pembaptisannya Yohanes. Tetapi pembaptisan dalam Yesus belum. Karena pembaptisan Yohanes itu pembaptisan untuk pertobatan. Maka pembaptisan Protestan yang mereka mati-matian itu adalah pembaptisannya Yohanes Pembaptis. Kita baca ayat ini. Oke. Kisah 19. Ketika Ayat 1-6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, Ingat, "Kalau bahwa begitu, mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Sebentar, Sofi. Mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Lalu nanti Paulus tanya, kalau itu pembaptisan kamu, pembaptisan apa yang kamu terima, oke? Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, kata kunci, hati-hati. Dengan baptisan Yohanes. Apa kata Paulus? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia Baca ulang. Garis bawahi pendeta. Baca kembali baik-baik. Oke? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan Mereka ia akan dibaptis lagi atau tidak? Mereka akan dibaptis lagi atau tidak? Kita lihat ini. Makanya di mana Paulus menggugurkan pembaptisan untuk pertobatan menurut Yohanes. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika Artinya bukan lagi kepada Yohanes Pembaptis. Sekarang baptisan yang harus dipakai adalah siapapunnya. Oke? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang,
titik, sudah titik itu, oke? Titik, sudah titik, oke? Sudah titik di situ. Titik. Lalu sekarang Paulus sudah membaptis mereka, titik. Lalu sekarang Paulus memberikan sakramen krisma. Oke. Ayat 6 Romo. Yang tadi barusan. Lalu Paulus menumpangkan tangan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka berapa orang? Ayat 6-nya. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Oke, kalau begitu yang karismatik, yang terima pembaptisan, baptis untuk orang lagi itu hanya 12 orang, kan? Kalau begitu. Logikanya begitu. Betul, betul. Masih begini, sangat jelas bahwa Alang sangat berbeda antar pembaptisan Yohanes Pembaptis dan pembaptisannya Yesus. Pembaptisan Yohanes Pembaptis adalah untuk pertobatan, sedangkan pembaptisannya Yesus yang tadi yang Paulus bilang dalam nama Yesus, setelah dia membaptis, dia memberikan sakramen krisma, itu menumpangkan tangan. Oke, pertama dia harus baptis dulu sebagai sakramen inisiasi terhadap pembaptisan dalam nama Yesus, dalam otoritas dan mandatnya Yesus. Jadi, Katolik tidak pernah menghilangkan dua konsep. Yang sudah besar, kamu diajarkan dulu katekumen, lalu kamu dibaptis. Yang kecil, pakai metodenya Matius. Baptis dulu, baru ajarkan mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarkanlah mereka segala yang saya perintahkan. Tidak ada standar di sana, di Matius punya, bilang standar percaya. Dulu baru dibaptis. Markus punya, sangat berbeda. Markus punya, wartakanlah, mereka percaya dulu baru dibaptis. Jadi tergantung Elang, engkau mau pakai standar Injil siapa punya. Karena setiap Injil punya untuk komunitas yang berbeda. Markus untuk siapa, Matius untuk siapa. Kenapa Matius dikatakan Matius itu untuk komunitas Yudea, Ibrani atau komunitas Israel. Jadi pertama harus sanding dengan pembaptisan itu adalah sunat bagi mereka. Karena itu dia jadikan segala bangsa, baptislah mereka. Setelah itu ajarkan seperti sunatlah mereka. Setelah itu ajarkan Torah, ajarkan ini hukum Taurat. Karena Matius adalah untuk diaspora Israel. Itu sangat berbeda. Dan Markus ditulis di mana? Markus ditulis di Roma. Dan Markus adalah khotbahnya Petrus. Dan khotbahnya Petrus, maka khotbah ini sesuai dengan khotbahnya Petrus di Kisah 2:38. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tetapi ayat 39 katakan secara jelas janji ini kepada kamu orang tua, kepada anak-anakmu dan kepada mereka yang masih jauh, sejauh yang Tuhan mau kirim. Itulah lang. Kalian butuh baca kitab suci supaya jangan telan bulan bulat apa yang mereka katakan. Silakan teman-teman. Iya, Bang Kuli. Kita lanjutkan Romo ini. Oh, Elang yang tanya tadi. Oh, masih Bang. Oh, Om Elang. Aman Lang sudah jelas kah? Aman Lang. Oke. Kalau kita ke Pepito. Oke, Pepito. Yang lain tadi siapa? Sofi. Oke, suara saya Dublin nih, Romo dan teman. Oh iya. Suara saya ini Dublin ya. Teman-teman saya tahu ini karena sudah kesalahan apa ya sehingga sudah sampai
berapa ini saya mau menghilangkan tapi tidak bisa. Dan ini mau saya tanyakan ya kepada Romo, bahwa apakah kita memanggil Yesus itu Allah dan Bapa itu salahkah Romo? Itu aja. Aman, bisa diulang pertanyaannya, mohon maaf. Ya, saya ulang. Apakah kita sebagai orang Kristen memanggil Yesus atau menyebut Yesus Kristus itu adalah Allah dan Bapa surgawi itu sendiri, apakah salah? Itu aja. Mohon menunggu ya Pak. Itu Romo sudah ada. Romo. Oke, ngomong tentang Tritunggal ya. Sebelum itu Romo, saya tadi agak Dublin. jauh dari device Romo. Biar saya menanggapi dulu Romo, biar clear dulu Romo. Tentang baptisan tadi Romo. Ya, tadi di kisah 19 ayat 1 sampai 6 bahwa pembaptisan Yohanes itu pembaptisan pertobatan. Bukan pembaptisan dalam nama Allah Tritunggal. Nah, saya compare kemari Romo. Kisah 8 ayat 12 sampai nanti ke 17 ya. Ke 16 ya. Di sini mereka, tetapi sekarang di ayat kisah 8 ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Tadi sudah dibaca. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah itu dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini maksudnya bagaimana Romo? Saya agak bingung nih untuk menjelaskan dari Kisah 8 sampai ke ayat 17. Belum dapat intinya Romo, karena mereka sudah dibaptis. Satunya sakramen pembaptisan, satunya sakramen krisma. Oh, begitu ya Romo. Filipus tidak bisa memberikan krisma karena dia diakon. Siap Romo, siap Romo. Dia diakon, di bab 6 dia diakon. Pentabisan. Dengan yang lain, bab kisah 5-6. Bab 5 pentabisan dia sebagai diakon. Diakon kan tidak bisa beri krisma. Maka siapa yang harus pergi ke sana? Betul Romo. Jadi mereka sudah dibaptis, dibaptis dalam nama apa? Dibaptis lalu memberikan Dalam nama sakramen. Yesus. Ya, sakramen Ya. krisma. Filipus membaptis mereka dalam nama Yesus. Tetapi Filipus itu diakon, dia tidak bisa memberikan krisma. Maka Petrus dan Yohanes harus ke Samaria untuk memberikan krisma, penumpangan tangan. Oh, siap Romo, siap. Jadi berbeda ini dengan Karena mereka tidak kisah 19 krisma, ayat, mereka pikir sama saja. hampir sama ya Romo dengan kisah 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 sama. Pertama, mereka hanya dibaptis di Efesus dengan pembaptisan Yohanes. Lalu Paulus bilang, pembaptisan Yohanes untuk pertobatan. Tetapi kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus. Dia baptis dulu ulang dalam nama Yesus. Karena pembaptisan Yohanes bukan Trinitas. Bisa mengerti? Romo, bisa paham. Tidak ada otoritas di dalam Yesus, di dalam pembaptisan Yohanes. Dalam nama artinya dalam mandat Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu titik, dan selanjutnya Paulus menumpangkan tangan. Akhirnya Paulus memberikan sakramen krisma. Karena dia rasul. Persoalan, Protestan tidak ada sakramen krisma. Maka mereka campur aduk, baku tindih, baku naik, semua penafsiran suka-suka. Baku naik. Romo, karena di sini Protestan banyak tafsiran Romo. Jadi saya harus paham di sini banyak di sini kesalahan. Katolik pun lemah di sini Romo, termasuk saya juga kan.
Nah, makanya saya pertanyakan Ada ulang dua lagi. sakramen di situ, pembaptisan dan krisma. Siap, Romo, siap. Makanya krisma hanya bisa diberikan uskup atau mereka yang mendapat otoritas dari uskup. Begitu. Sudah jelas sekali, Romo. Ya, ya. Pemenlang, sudah. Sudah paham, Romo, paham. Kalau di Oke. Matius 19 itu baptisan Yohanes tidak Trinitas, lalu dibaptislah dengan dalam nama Yesus yang otoritas Trinitas, lalu diberikan sakramen krisma. Benar sekali. Kisah 8. Langi sudah pintar. Di kisah 8 itu Dibaptis oleh sudah Yesus. dibaptis dalam nama Yesus, tapi belum Yesus. ada krisma. Belum krisma, makanya Petrus dan Yohanes harus pergi buat krisma. Penumpangan tangan tadi, Romo. Benar sekali. Ada di situ. Kenapa Paulus, kalau bilang Paulus diakon, kenapa dia tidak buat krisma? Tidak bisa, karena memang tidak bisa buat krisma diakon. Oke. Alang, sudah bisa mengerti, Mas? Mas Alang? Sangat bisa, Romo, sangat paham saya di sini. Karena saya dulu masih Oke. nafsir di sini, Romo. Sekarang sudah jelas. Oke.